Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Tirta Kusuma dengan NPM 402221000721 akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang resiko atas jasa keuangan. Langsung saja ke pendahuluan. Jadi, resiko jasa keuangan itu merujuk pada potensi kerugian yang dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan perusahaan jasa keuangan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Misalnya pada kondisi perekonomian yang buruk, perusahaan mungkin mengurangi pengeluaran untuk jasa keuangan seperti investasi atau pinjaman yang dapat meningkatkan risiko kredit. Untuk mengelola risiko ini, perusahaan jasa keuangan harus memiliki strategi dan prosedur yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko. Ini termasuk penggunaan teknologi dan analisis data untuk memprediksi perubahan pasar dan kondisi ekonomi, serta penerapan kebijakan dan prosedur internal yang kuat untuk memastikan keamanan dan stabilitas operasional. Selanjutnya ada pengertian risiko dan pengukuran risiko. Jadi pengertian risiko yaitu adanya ketidakpastian akan suatu kejadian yang dimana sesuatu yang diharapkan tidak terjadi atau terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan, di mana kejadian tersebut dapat mengakibatkan kerugian. Menurut Labombang tahun 2011, risiko adalah variasi hal yang mungkin terjadi secara alami atau kemungkinan terjadinya peristiwa di luar hal yang diharapkan yang mengancam keuntungan properti dan keuntungan finansial akibat bahaya yang terjadi. Selanjutnya ada pengukuran risiko. Dalam ilmu statistika, risiko dinyatakan dengan standar deviasi yang merupakan akar kuadrat dari varians data. Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh atau seberapa besar sebuah kejadian menyimpang dari nilai rata-ratanya atau nilai yang diharapkan. Semakin besar standar deviasi, maka risiko yang ada semakin besar. Risiko juga dapat didefinisikan sebagai volatilitas dari hasil yang tidak diharapkan, umumnya berkaitan dengan nilai aset atau kewajiban. Selanjutnya ada jasa keuangan berbasis teknologi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 garis miring POJK titik 01 garis miring 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam pasal 1 ayat 3. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Penyelenggara jasa keuangan berbasis teknologi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penyelenggara dapat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang sudah melakukan pendaftaran dan memiliki perizinan dari OJK. Penyelenggara yang sudah memiliki izin akan terdaftar di website OJK. Jumlah penyelenggara per 9 Oktober 2023 menyampai 101 penyelenggara. Salah satu contohnya adalah OVO Finansial. Sistem ABC atau Activity Based Cost. Jadi pengertian ABC ini adalah sistem atau metode penetapan biaya yang mengidentifikasi aktivitas dalam suatu organisasi dan membebankan biaya setiap aktivitas ke semua produk dan layanan sesuai dengan konsumsi aktual masing-masing aktivitas. Oleh karena itu, model ini lebih banyak membebankan biaya tidak langsung atau overhead ke dalam biaya langsung dibandingkan dengan penetapan biaya konvensional. Jadi sistem ABC yang pertama itu ada identifikasi produk yang akan menjadi objek biaya. Yang kedua ada identifikasi biaya langsung dari produk. Dan yang terakhir ada pemilihan aktivitas dan berdasarkan biaya langsung yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Syarat penerapannya itu yang pertama ada variabilitas biaya aktivitas. Yang kedua ada deverifikasi produk atau jasa. Yang ketiga ada data yang tersedia. Terus empat ada biaya implementasi. Yang nomor lima ada kesesuaian dengan industri. Eh, Manfaat sistem ABC itu yang pertama memudahkan pengambilan keputusan. Yang kedua ada membantu pengembangan produk.
selanjutnya ada mempermudah evaluasi keuangan. Yang keempat ada mampu bersaing dengan kompetitor bisnis. Kelebihan sistem ABC ini yang pertama ada akurasi biaya yang lebih tinggi, yang kedua ada pemahaman yang mendalam, yang ketiga ada penentuan harga yang lebih akurat, yang keempat ada identifikasi produk atau layanan yang tidak menguntungkan, yang terakhir ada pemahaman tentang pengemudi biaya. Lalu selain ada kelebihan di sini ada kekurangan sistem ABC. Yang pertama ada kompleksitas implementasi, yang kedua ada biaya implementasi yang tinggi, yang ketiga ada keterbatasan pada industri dengan biaya tetap, yang keempat ada potensi overhead dalam penerapan, yang terakhir ada kesulitan dalam mengukur aktivitas yang tidak terukur dengan mudah. Yang terakhir ada jenis-jenis risiko. Yang pertama ada risiko strategis atau strategi kris. Yang kedua ada risiko bahaya. Yang ketiga ada risiko keuangan. Yang keempat atau terakhir ada risiko operasional. Jadi sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.